Baik, kembali kita lanjutkan dialog kita di segmen terakhir ya. Saya ingin tadi bertanya juga ini, mungkin banyak yang tidak memberitahukan, tidak koordinasi dengan polisi, mungkin karena takut juga nih sama polisi, mungkin aturannya ribet gitu, panjang gitu. Atau mohon maaf, mungkin saat pengawalan ada biaya yang dikenakan, seperti itu, ya kan? Mungkin teman-teman kan mikirnya seperti itu. Pak Iqbal itu gimana nih? Mungkin bisa dijelaskan ini sebetulnya mudah apa nggak sih mendapatkan? Insya Allah sangat mudah dan tidak ada bayaran sekalipun. Tidak ada bayaran, gratis tuh. Begini, di kepolisian ada dua sistem. Satu sistem kita memang memerlukan izin keramaian, menerbitkan izin keramaian. Karena di mana ada suatu kegiatan yang masanya banyak, katakanlah konser, sepak bola, dan pesta-pesta yang ulang tahun dan segala macam, itu memerlukan intervensi kepolisian untuk menjaga itu. Ya, agar tidak ada gangguan keamanan, kredit atau empit-empitan, kan banyak kejadian, kejadian konser tiba-tiba ada yang 10 meninggal dunia, terinjak-injak dan sebagainya. Kita perlu mengintervensi itu, meng-guide agar pola pengamanannya harus begini, begini dan lain sebagainya. Tetapi surat pemberitahuan tidak perlu, yang kedua surat pemberitahuan tidak perlu adanya izin ke kita. Jadi komunitas manapun kita harapkan memberitahu ke kami bahwa akan ada sahur on the road, bahwa akan ada wisata, misalnya sekolah ini wisata ke Bogor, agar kita bisa mensinergikan antara kepolisian, pihak-pihak yang ada di lingkungan tersebut supaya memberitahu lebih awal. Ya kan? Misalnya RT 1 RW 05, RT 1 RW 05, ketua RT dan ketua RW-nya saling bersinergi dengan kepolisian, memberitahu kelompok masyarakat, anak-anak muda yang akan sahur on the road agar tertib lalu lintas, pakai helm, tidak membawa miras, dan di-guide oleh kepolisian, kan lebih aman. Nah, maka dari itu untuk meminimais atau menghilangkan sahur on the road yang berubah menjadi tawuran ini, kami juga memerlukan bantuan dari semua stakeholder, bukan hanya polisi dong tanggung jawabnya. Jadi pemerintah provinsi tadi Pak Saifullah, tokoh-tokoh masyarakat, para ulama yang sebenarnya sudah kita lakukan sebelum Ramadan. Kita lakukan intensif agar conditioning, cipta kondisi Ramadan tidak banyak memakan korban, gangguan keamanan bisa kita tekan ya, bukannya menghilangkan, karena ini kan ini kota metropolis. Ya kalau misalnya zero crime sepertinya nggak bisa ya. Tapi setidak-tidaknya masyarakat juga itu ya Pak, ada goodwill dari masyarakat untuk membantu kita bahu-membahu agar tidak terjadinya begini lagi. Satu lagi untuk rumah yang ditinggal pemudik juga, itu kita memerlukan awareness daripada seluruh lingkungan, agar lingkungan juga memberitahu ke kami dan kita bisa bentuk kreasi satuan tugas, misalnya katakanlah rumah kosong membentuk suatu bentuk pos pengamanan bersama-sama patroli jalan kaki, kan enak. Budaya siskamling yang dulu pernah kuat, kita kuatkan kembali. Baik. Nah, ini kebetulan ada juga penelpon dari Bekasi, ada Ibu Aisyah. Selamat siang, Bu Aisyah. Oh iya, selamat siang. Ya, Ibu Aisyah, mungkin Anda punya tanggapan terhadap dengan sahur on the road ini. Nah, tanggapan Anda seperti apa? Iya, kalau menurut saya sih biasanya itu sahur on the road ujung-ujungnya itu jadi tawuran ya. Mungkin bisa diganti jadi bukan sahur on the road ya, jadi kayak takjil on the road itu kan. Jadi ada inovasi baru lah, bukan hanya sahur on the road saja, tapi takjil on the road. Bahkan pahalanya lebih banyak kalau misalkan memberikan makanan berbuka untuk yang berpuasa daripada memberikan makanan sahur ya, menurut saya. Kemudian harus peraturan mengenai itu harus diberlakukan juga, apakah harus ada izin sebelumnya, kemudian Satpol PP-nya nanti operasi atau bagaimana, kemudian sahur atau takjil on the road itu bisa naik sepeda, jadi nggak naik motor, jadi bisa kebut-kebutan atau gimana, jadi tidak ada konvoy, tidak ada tawuran. Demikian. Baik. Jadi sebaiknya dialihkan ke hal-hal yang lebih berguna, lebih bermanfaat seperti itu ya Bu Aisyah. Baik, terima kasih atas partisipasinya. Nah ini Pak Erlangga, memang ada pergeseran dari makna sahur on road sendiri atau seperti apa yang sudah terjadi? Ini sebenarnya kanal, ya harus ada kanalisasi. Ini anak-anak muda, anak-anak yang penuh dengan dinamika, penuh energi, itu perlu ada semacam aktivitas-aktivitas yang kreatif yang jadi kanal. Dan itu bisa diciptakan oleh tokoh-tokoh masyarakat, bisa diciptakan oleh anak-anak muda, bisa juga diciptakan atau diarahkan oleh pihak kepolisian. Ada gagasan-gagasan apa yang kira-kira bisa mengadop
ya seluruh kepentingan-kepentingan anak-anak muda tadi. Mereka bisa beraktivitas itu, mereka puas, mereka berekspresi segala macam lah di situ. Itu memang harus ada kanalisasi. Dan menurut saya public area itu harus jelas. Ya public area-nya mana? Misalnya ada. Di kita tuh kurang public area ya Pak Iqbal ya. Jadi misalnya ya di Monas ya atau di tempat-tempat tertentu yang menjadi milik publik ya, bukan di jalan. Ya. Di jalan memang milik publik, tetapi kan ada gangguan-gangguan yang sebenarnya banyak yang misalnya mengganggu lalu lintas segala macam ya, dan juga tidak bisa dikontrol karena space-nya kan terbuka ya. Ada space milik publik misalnya di taman yang lebih terkontrol apa segala macam. Nah lalu kemudian ada juga mungkin aktivitas-aktivitas sahur semacam itu, tetapi mungkin bentuknya dalam bentuk apa gitu ya. Nah, apakah harus di jalan, ya, atau misalnya di tempat-tempat tertentu, misalnya, oh kita sahur bersama dengan anak yatim, misalnya, sahur bersama dengan nenek-nenek yang sudah renta, ya, nggak perlu di jalan gitu ya Pak. Sahur dengan Pak Polisi, misalnya, gitu ya, itu lebih misalnya, lebih aman lagi ya Pak ya. Jadi sebenarnya soal kanalisasi nih kita nih. Nah, tapi Pak Erlangga, bukannya susah ya? Misalnya kalau kita berbicara mengenai untuk mengurangi kejahatan itu, kadang-kadang kan kita melihat itu polisi juga mengakui kalau kadang-kadang pas di razia itu ditemukan minuman keras, senjata tajam. Bukannya susah ketika mereka sendiri pun sepertinya niatnya itu memang udah jelek gitu loh. Nah ini kan menguranginya susah. Kalau itu kan bisa kena pasal, ya apa namanya membawa ya undang-undang darurat, membawa senjata ya, senjata tajam ya, atau senjata api dan lain sebagainya. Itu kan itu sudah sudah kena delik. Ya, saya kira mungkin pihak kepolisian ya bertindak aja. Ya orang boleh kok berekspresi, undang-undang dasar kita membolehkan orang kebebasan untuk berkumpul menyatakan pendapat kan gitu ya, boleh. Ya cuma masalahnya ya orang itu harus konform terhadap nilai dan norma. Tidak boleh bawa senjata api, tidak boleh ganggu ketertiban umum, ya tidak boleh macam-macam yang bisa menjadi potensi-potensi konflik ya. Itu harus dihilangkan, dan menurut saya memang ini hubungan antara aparat, hubungan dengan masyarakat, tokoh masyarakat, hubungan dengan anak-anak muda yang penuh dengan dinamika dan kreativitas tertentu tadi. Nah ini rata-rata anak-anak yang terlibat di dalam tawuran-tawuran itu rata-rata memang keluarganya kurang care. Ya, kemampuan orang tua untuk mengontrol anak itu juga nggak ada. Seringkali keluarganya permisif, semua serba boleh. Orang tua tidak mengajarkan atau tidak mendidik, ya tidak memberi contoh yang baik. Rata-rata dalam keluarga yang baik, yang positif, yang keluarga yang harmoni, ada juga. Ya anak-anak itu kan relatif lebih gampang terkontrol, anak-anak itu lebih konform, ya dibandingkan dengan anak-anak yang memang dia mungkin di rumah nggak bisa berekspresi ya di jalan berekspresi kan gitu ya. Kalau celurit gitu ya, wah ekspresinya jelek banget. Ekstrim sekali itu seperti itu. Jadi kita sepakat sebenarnya untuk sahur on road tidak untuk dilarang, tapi agar lebih tertib dan melakukan hal-hal yang memang harusnya dilakukan. Memang gini, kita tuh agak kurang, ya kita sadari bahwa masyarakat kita tuh kurang peduli terhadap anak-anak kelompok bermain. Ya, kenapa? Ini yang banyak konflik-konflik sosial yang terjadi di masyarakat itu karena mungkin ya salah kita juga. Salah kita di dalam bagaimana proses sosial itu kan harus diintervensi. Ya harus ada namanya intervensi sosial. Oleh siapa? Oleh pemerintah, oleh tokoh masyarakat, ada Thomas, ada Todat, tokoh adat kan gitu ya. Ya, ada tokoh mungkin agama yang bisa meluruskan lagi makna sahur. Betul. Jadi itu harus bersama-sama. Jadi tidak boleh ini kelompok pemuda sendiri, anak-anak muda sendiri, tokoh masyarakat sendiri, tokoh ulamanya sendiri, enggak bercampur berbaur. Ayo kalau memang kita sahur bareng, oke, sahur bareng, ya sinergi, gitu ya. Ya baik, mungkin terakhir ada himbauan dari Pak Iqbal terakhir untuk menutup lunch talk untuk sahur on road agar lebih tertib. Masih 7 hari lagi nih Pak. Dua hal saja. Dua hal. Ya. Yang pertama bahwa sahur on the road itu maknanya, nilainya adalah ibadah. Polda Metro Jaya kemarin mengundang Majelis Ulama Indonesia juga sudah mengeluarkan statementnya bahwa sahur adalah ibadah, bahkan sangat banyak pahalanya, sunnah, begitu ya. Tetapi sahur itu jangan dimaknai dengan hal-hal yang
bahkan banyak mudaratnya. Gitu ya. Itu yang pertama. Dan himbauan itu bukan hanya dari Majelis Ulama Indonesia, tetapi mungkin dari seluruh masyarakat Jakarta. Yang kedua, Polda Metro Jaya akan melakukan tindakan tegas pada seluruh komunitas masyarakat yang menyalahgunakan sahur on the road ini. Di bidang lalu lintas, mereka harus disiplin dalam lalu lintas, mematuhi seluruh aturan, ya, untuk menyelamatkan diri mereka sendiri. Yang kedua, ketika misalnya ada ditemukan senjata tajam, bahkan senjata api mungkin, narkoba dan sebagainya, kita melakukan tindakan menurut hukum yang berlaku. Sudah tegas tuh ya. Apalagi ini akhir pekan terakhir loh ini Pak, Sabtu Minggu ini sebelum puasa, mungkin menumpuk nih sahur on the road-nya ya. Aktivitasnya lebih mengekspresikannya lebih meningkat seperti itu ya. Baik. Oke, baik Pak Iqbal dan juga Pak Erlangga, terima kasih sudah bergabung sama kami. Semoga sahur on the road yang tertib itu bisa tercipta gitu ya. Makna ibadahnya lebih bisa tercapai. Baik, terima kasih Pak Iqbal dan juga Pak Erlangga. Dan pemirsa, demikianlah Dialog Landstalk pada hari ini. Anda bisa mengirimkan informasi dan saran kepada kami lewat email di news@berita1.tv atau follow kami via Twitter, Facebook, dan YouTube. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Syafri Miller. Saya Kevin Egan. Sampai jumpa.